Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pagi yang cerah. Saya dari UT Pekanbaru sudah ada tamu saya, Bu Nuni SPD. Nama lengkapnya Nuni Trisulastri SPD. Nuni Trisulastri SPD. Tadi secara nggak sengaja saya datang ke kantor sebelum jam 8, beliau sudah menunggu. Karena ini mau mengambil ijazah S1 PAUD-nya, ya kan. Nah, saya tanya iseng-iseng, Bu Nuni, IPK-nya berapa? Cuma 3, Pak. 3,4. Wah, ini luar biasa, Bu Nuni. 3,4 karena memang apa ya, Bu Nuni punya semangat, motivasi untuk menyelesaikan S1 PAUD-nya. Tepat waktu ya, Bu Nuni ya? Alhamdulillah ya Pak. Berapa semester? Dari semester 2 kemarin tuh. Semester 2 ya. Jadi wow, sangat. Tahun berapa itu waktu? 2016. 2016. Jadi nggak sampai 4 tahun ya. Nggak sampai Pak. Nggak sampai 4 tahun. Nah, Bu Nuni ini tinggal di Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Cenaku. Air Molek, Batang Cenaku. Nah, Batang Cenaku itu bukannya di pinggir jalan, teman-teman. Namun Bu Nuni ini, kalau kemarin saya sudah masuk di Batang Cenaku sampai di Tanah Datar, ternyata Bu Nuni ini lebih jauh lagi. Masuk ke dalam sekitar 2 jam. Iya. Namanya desa apa? Desa Bukit Lipai. Bukit Lipai. Nanti saya searching di Google. Tapi suatu saat nanti saya pasti akan sampai di desa Ibu Bukit Lipai. Mudah-mudahan sana banyak mahasiswa juga yang terutama bunda-bunda PAUD yang belum sekolah juga masih banyak ya. Ya alhamdulillah sekarang di Bukit Lipai di Batang Cenaku tuh udah buka pokjar lagi Pak. Udah pokjar. Ya, dalam arti di Batang Cenaku juga kita mengapresiasi teman-teman yang dari dalam itu ya. bisa belajar di kantor camat Batang Cenaku. Di Korwil Pak. Ya, Korwil ya. Korwil Batang Cenaku. Batang Cenaku. Dulunya satu kelas, namun sekarang sepertinya sudah berkembang. Ya. Nah, pelan-pelan namun pasti. Nah, saya menghadirkan Bu Nuni bukan tanpa tujuan, namun tujuannya adalah memberikan motivasi, memberikan gambaran teman-teman yang dari PG PAUD untuk bisa sukses mengerjakan TAP-nya, tugas akhir program yang nanti sekitar pertengahan Agustus akan kita ujikan secara online, Bu. Oh, secara online. Iya, kalau Ibu kemarin kan fully manual. 2019-2. Ya. Sekarang kita karena protokol kesehatan dan memang physical distancing nggak boleh ngumpul-ngumpul terlalu banyak, jadi kita di laboratorium kita sentrakan di SMKN 1 Rengat. Jadi nanti kita menggunakan laboratorium, soalnya online namun jawabnya masih Ibu manual. Pertimbangannya apa? Karena kita sudah antisipasi tidak semua guru-guru PAUD, bunda-bunda PAUD yang melek teknologi dan bisa ngetik secara cepat. Iya, betul. Nah, benar kan? Iya, betul. UT sudah antisipasi itu. Tulis jawabannya di LJU sebesar identitasnya. Selesai ujian maksimal 5 jam kita yang mengunggah di soal Ibu. Ya, jadi nanti kita periksanya secara PDF. Nah, untuk itu Bu Nuni silahkan sampaikan ke para mahasiswa yang mau TAP atau yang masih semester sebelum TAP, apa yang harus teman-teman siapkan nih, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Pengalaman saya tentang TAP, Ya. Tugas akhir program yang saya siapkan pertama itu menganalisis masalah. Oke. Kemudian identifikasi masalah dulu terhadap anak di sekolah itu, menganalisis masalah, terus kita merumuskan masalah. Oke. Kemudian membuat tujuan perbaikan, membuat rencana pembelajaran RPM, terus selanjutnya membuat RPPH, dan membuat skenario perbaikan. Oke, jadi dicatat nih apa saja. Iya. Pelan-pelan. Jadi
Jadi mahasiswa yang akan melakukan TAP dari awal dia udah menyiapkan nih Iya, kan dari awal kita sudah belajar tentang TKP, Pak. PKP, pemantapan kemampuan profesional. Iya. Teman-teman pasti udah alami itu di semester 7. Sebelumnya juga udah ada PTK, penelitian tindakan kelas. Tindakan Ya. kelas. Jadi itu mata kuliah yang berkaitan dengan TAP ya. Kesinambungan tuh semuanya. Kalau TAP itu seluruh mata kuliah, Pak, dijadikan satu. Iya. Kemudian kalau untuk PTK, penelitian tindakan kelas itu nanti itu besar kaitannya dengan TAP. Karena di situ kita langsung meneliti anak, menyiapkan medianya, bagaimana supaya media itu menarik untuk meningkatkan kemampuan anak tadi, pengembangan anak. Kalau saya kemarin mengambil kognitif. Oh, kemampuan kognitif anak ya. Kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang bilangan. Menggunakan media basibuk. Jadi kita bermain basibuk. Tidak belajar itu tidak harus menggunakan lembar kerja. Jadi anak kan bosan tuh, Pak. Iya. Kami menggunakan permainan basibuk. Jadi kita membuat basibuk, nanti anak bisa mengelompokkan, menghubungkan lambang bilangan tadi itu. Nah, di situ nanti kita menganalisis anak tadi, bagaimana anak tuh kira-kira dengan pembelajaran ini responnya seperti apa? Ada nggak meningkatkan kemampuan anak? Jika tidak, kita perbaiki lagi, begitu. Nanti jadi kita nanti di TAP itu kan kita menganalisis seperti nanti ada soalnya itu seperti cerita panjang gitu, Pak. Jadi cerita panjang pun harus ibu pahami, ibu coret poin-poinnya. Ini harus kita kembangkan. Kemudian ibu bikin latar belakangnya seperti apa, rumusan masalah seperti apa, identifikasinya. Yang penting fokus di identifikasi masalah tadi. Benar. Yang penting kita harus mampu menganalisis soal tadi, Pak. Soalnya kan panjang, kadang nanti kalau udah dapat di atas hilang di bawah, hilang di atasnya. Jadi harus mengerucut ya sampai ke kesimpulan segala macam, sampai memang harus benar-benar cermat dan harus yang pasti harus persiapan. Ibu pengalaman yang kemarin nih 2019-2 begitu mau ujian kan bulan Desember, ibu persiapannya sudah sejak kapan? Persiapannya dari TAP itu dari TKP PTK itu udah saya siapkan semuanya, Pak. Oh, PKP itu udah ibu siapkan ya, udah. Jadi PKP-nya tetap dibaca-baca, dibuka-buka, kemudian dibikin suatu catatan kecil, ringkasan yang berkaitan dengan PKP-nya. Intinya masing-masing mahasiswa itu kan logikanya berbeda-beda. Nah, pada saat diberikan soal, ibu tadi di pengembangan kognitif, ada nggak pada waktu itu soal PKP, soal TAP itu kan kita nggak tahu nih, karena soal dirahasiakan, dibuka pada saat pagi itu jam 7 ya, jam 7 atau jam waktu itu jam 11 ya, jam 11. Nah, soalnya itu nyambung nggak dengan PKP ibu? Alhamdulillah nyambung, Pak. Nyambung. Soalnya waktu itu tentang apa? Kalau saya tentang permasalahan anak itu ada yang anak itu tidak mau, misalkan tidak mau belajar, tidak tepat waktu, kemudian kemudian apalagi anak-anak TK itu rame aja terus kemudian pembelajaran yang diberikan gurunya juga membosankan, ada itu. Terus apalagi tuh anak itu tidak mau mengerjakan tugasnya, seperti itu. Kemudian saya untuk mempersiapkan TAP ini, Pak, saya sering buka Google. Oh, itu. Di situ kan UT juga ada memberi contoh soal. Jadi saya belajar dari situ juga. Sebelumnya kan banyak contoh-contoh di Google tuh, Pak, yang dikasihkan. Itu harus explore di web juga ya. Iya. Dari sumber-sumber yang bisa saya pelajari lah, Pak. Gitu. Jadi ibu tanpa kenal menyerah, harus optimis, ibu mengambil, karena jawaban PKP ini mengalir gitu ya, mengalir, tidak ada yang ini harus lurus sampai sini tujuannya. Boleh ibu lewat samping, boleh lewat kanan atau kiri, lewat atas atau bawah, boleh, tapi ketemunya nanti sama. Nah, itulah kuncinya. Jadi PKP-nya nilainya kemarin dapat apa? PKP alhamdulillah dapat A. Wow, A. TAP-nya? TAP dapat A. PTK dapat A, alhamdulillah. Wow, semua mata kuliah pendukung A semua, guys. Jadi alhamdulillah Bu Nuni ini nggak sia-sia nih, dari air mulai
kalau di total waktu jamnya ya sekitar 6 jam ya ke sini ya Bu ya. Iya. 6 jam ya, kurang 6 jam. Karena 2 jam dari dari desanya ke air molek 2 jam. 2 jam air molek ke sini sekitar 4 jam. 6 jam itu pun kalau kondisinya cuacanya bagus. Dan alhamdulillah Bu Nuni selesai PG PAUD-nya dan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Selamat Bu Nuni. Terima kasih. Suatu kebanggaan untuk keluarga ya. Alhamdulillah. Saya ini termasuk terlambat, Pak. Oh iya. Karena dulu tapi saya kan tidak ada kata terlambat dong. Dulu saya pernah tahun 2007 itu saya udah masuk UT. Ya. Saya keluar, Pak. Karena dulu saya mikir di mana kampusnya ya UT ini gitu kan. Ternyata memang sekolahnya seperti itu, jarak jauh gitu kan. Jauh. Waktu itu belum match di UT ya, belum rohnya belum menyatu ke UT. Kemudian kita ilmu teknologi juga belum begitu paham. Jadi saya pindah ke STIE, alhamdulillah STIE saya sudah lulus. Ya. Lanjut lagi ke UT lagi. Ya, jadi langsung semester 2 ya, langsung ya. Jadi nggak mulai semester 1 karena dilihat dari jam mengajarnya Iya, jam mengajarnya. Jadi UT memberikan bonus di 1 semester dilihat dari 2 semester ya. 2 semester karena semester 3. Ibu dari background jam mengajarnya dan juga sudah pernah sekolah di perguruan tinggi lain. Jadi dari TMT lamanya kita mengajar. Oh ya, dari lamanya Ibu mengajar ya. Jadi Ibu di PAUD udah berapa lama? Kalau sekarang mungkin kayak 13 tahun, Pak. 13 tahun. Di PAUD apa di desanya? Di TK Negeri Melati. TK Negeri Melati, Desa Kuala Gading. Kuala Gading. Saya ulang lagi, TK Bukit Melati, Desa Kuala Gading. TK Negeri Melati. TK Negeri Melati. Desa Kuala Gading. Desa Kuala Gading. Alhamdulillah sudah akreditasi A. Wah, ini Ibu kepala sekolah nih jangan-jangan. Bukan, Pak. Bukan. Ya, tapi kan kalau sudah sarjana pendidikan bisa jadi dong kandidat kepala sekolah untuk kedepannya gitu. Bahkan bisa ibu-ibu yang di kampungnya itu bisa membuat PAUD sendiri biasanya kan. Ya, karena ini PAUD itu sangat-sangat diminati karena apa? Sangat-sangat ini ya, ibarat pengalaman di UT deh Ibu. Bedanya di perguruan tinggi yang dulu Ibu kuliah dengan di UT, bedanya apa? Bisa sampaikan ke teman-teman. Kalau saya kemarin kan di STIE itu kan banyak di ekonomi kan kantor tentang nominal lah seperti itu. Berbeda jauh lah ya. Berbeda jauh dengan PAUD. Kalau PAUD ini kan kita langsung ke masyarakat, ke anak-anak, langsung ke orang tua juga kita kayak seperti parenting gitu, Pak. Pelibatan orang tua dan anak kan? Di situ menariknya gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih betah, senang sekali ngajar di PAUD. Malah ya jadi ini ya. Jadi memang jiwanya jadi ke PAUD akhirnya kan, yang dulunya sarjana ekonomi ya kan, sekarang baru Ibu punya gelar 2 dong. Sarjananya. Iya, Pak. SE SPD AUD ya, sama itu. Ya, itu yang bisa disampaikan oleh Bu Nuni untuk kita bisa kembangkan, bisa kita siapkan sejak awal, karena ini masih 2-3 minggu lagi Bu Nuni, teman-teman mau ujian TAP ini. Jadi apa yang bisa Bu Nuni sampaikan untuk teman-teman bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia yang melihat ini? Monggo, silakan. Ya, untuk teman-teman saya yang khususnya guru PAUD, semangat, tidak usah seperti mengerikan gitu kalau top itu sepertinya kan seperti itu, Pak. Tidak usah seperti itu, karena kita mendapat ilmu tuh bisa dari Google, pokoknya dari menyelesaikan masalah yang setiap kita mengajar itu pasti ada masalah, dicatat masalahnya, dianalisis, kemudian kita membuat perbaikan pembelajaran. Insya Allah pelajaran TAP itu yang awalnya mengerikan bagi saya ternyata tidak, jadi menyenangkan. Kita menguasai RPPM, RPPH juga, Pak, itu kan nanti dari masalah tadi kita bikin RPPM dan RPPH-nya. Oke, itu yang bisa disampaikan oleh Bu Nuni, seorang guru PAUD dari pelosok desa, datang ke Pekanbaru
menyelesaikan studinya, cuman kali ini kita tidak menyelesaikan UPI secara langsung, jadi beliau mengambil ijazahnya saja, namun tetap apa ya, kesannya beda lah, karena bagaimanapun Bu Nuni ini adalah perwakilan, bahkan di desanya Bu Nuni itu tidak semuanya bisa punya akses pendidikan tinggi. Benar kan Bu ya? Karena bagaimanapun yang kita prihatinkan adalah guru-guru bunda-bunda PAUD dengan kondisi ekonomi yang serba ya yang penting cukup untuk hidup. Kalau mengandalkan gaji PAUD-nya jelas jauh sekali. Ya, jadi tidak bisa sebut di sini karena konteksnya sudah berbeda kalau masalah itu. Insya Allah dengan ketulusan hati, semangat untuk kuliah, kita berbuat baik kepada orang, apalagi teman-teman yang kita didik itu adalah calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Bisa jadi menjadi seorang guru besar, doktor maupun master maupun sarjana untuk 10 maupun 20 tahun yang akan datang. Ya kan, untuk jadi seorang sarjana. Itu yang bisa disampaikan oleh Bu Nuni. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, khususnya bunda-bunda PAUD maupun bapak-bapak PAUD seluruh Indonesia, bahwa tetap harus semangat, jangan takut menghadapi tugas akhir program. Semuanya silakan Ibu telaah, Ibu cerna baik-baik apa yang disampaikan Bu Nuni pada awal wawancara tadi. Terima kasih Bu Nuni atas kehadirannya. Selamat atas kelulusannya. Salam buat keluarga. Insya Allah semuanya berkah. Amin. Ya, dengan berakhirnya studi S1 PAUD di Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.